Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman Arif, NPM 2201 17 0003. Saya berasal dari Universitas PGRI Sumatera Barat, Prodi Teknologi Informasi. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan cara meningkatkan level pengamanan basis data serta pemeliharaannya. Baiklah, bentuk-bentuk akses yang secara sengaja dapat merusak atau merugikan pemilik basis data. Yang pertama adalah SQL injection, yaitu jenis aksi hacking pada keamanan komputer di mana seorang penyerang bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem. Yang kedua, pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga adalah pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Keempat, penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, pencurian backup database. Berikut ini adalah level-level pengamanan basis data. Yang pertama adalah fisikal. Fisikal adalah lokalisasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan perusak. Yang kedua adalah manusia. Manusia adalah wewenang pemakaian yang harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang berwenang. Yang ketiga adalah sistem operasi. Merupakan kelemahan pada sistem operasi ini memungkinkan pengakses data oleh pihak tak berwenang karena hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan akses jarak jauh. Dan yang terakhir adalah sistem database. Sistem database sendiri adalah pengaturan hak pemakaian yang baik. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk otoritas user terhadap data yang disimpan dalam tabel atau relasi database. Yang pertama adalah relasi. Relasi yaitu pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses langsung suatu relasi. Yang kedua adalah view. View yaitu penggunaan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data yang terdapat pada view. Yang ketiga adalah read authorization, yaitu pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasinya. Yang keempat adalah insert authorization, yaitu pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Yang kelima adalah update authorization, yaitu pengguna diperbolehkan memodifikasi data. Dan yang terakhir adalah delete authorization, yaitu pengguna diperbolehkan menghapus data tersebut. Selanjutnya adalah tindakan pengamanan sistem basis data atau database. Yang pertama adalah administrative security. Pengguna data secara administratif perlu dilakukan untuk menjaga kemungkinan gangguan keamanan data yang datang dari orang dalam atau kerjasama orang dalam dengan orang luar. Yang kedua adalah network security. Setiap proses instalasi software baru dari pengguna jaringan harus didokumentasikan. Demikian pula setiap operasi dan akses perlu dicatat, sehingga bila timbul hal-hal yang tidak dimungkinkan, administrator jaringan bisa melakukan pelacakan setiap aset. Selanjutnya adalah antivirus. Antivirus diciptakan untuk mencegah meluasnya infeksi virus dan untuk memperbaiki file-file yang telah terinfeksi. Selanjutnya adalah firewall. Firewall berarti dinding api. Biasanya dibuat untuk bangunan besar untuk mencegah menjalarnya api dari suatu bangunan ke bangunan lainnya. Firewall pada jaringan komputer adalah perangkat lunak yang dipasang pada komputer server sehingga dapat melindungi jaringan dari serangan-serangan yang datang dari luar. Selanjutnya adalah proxy server. Proxy server pada dasarnya berfungsi seperti firewall, suatu server yang berada di antara server jaringan dan internet. Proxy server melaksanakan beberapa proses aplikasi yang telah diterapkan terlebih dahulu. Misalnya, melayani akses dari terminal
ke suatu situs web atau berfungsi sebagai transfer agent terhadap berbagai aplikasi yang memiliki akses keluar atau akses dari luar ke dalam jaringan. Dan yang terakhir adalah enkripsi dekripsi. Itu pengubahan data asli menjadi kode rahasia disebut proses data encryption atau enkripsi data. Setelah data rahasia sampai ke tujuan, maka data ini dikembangkan ke bentuk aslinya. Proses ini disebut dengan data decryption. Ilmu matematika yang mendasari teknik enkripsi dan dekripsi disebut kriptologi. Sedangkan teknik dan sains dari proses enkripsi dan dekripsi disebut dengan kriptografi. Baiklah, hanya sekian dari penjelasan saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.